Bab 676. Ada dua lainnya dari Monster Academy yang berhasil lolos ke perempat final. Mereka adalah Long Yue dan Raja Angin Lin San. Tidak seperti Tang Wulin dan Yuanen Yehui. Mereka tidak akan saling berhadapan di babak berikutnya. Namun, mereka masih akan saling berhadapan di semifinal. Singkatnya, jika semuanya berjalan dengan baik, Tang Wulin atau Yuanen Yehui akan menghadapi pemenang antara Long Yue dan Lin San di final. Jelas, pemenang final akan menjadi juara kompetisi solo untuk kompetisi akbar tahun ini. Shrek Academy harus bangga dengan prestasi para siswanya yang telah sejauh ini dalam kompetisi. Meskipun Tang Wulin masih memiliki beberapa strategi di lengan bajunya untuk pertandingan sebelumnya. Strateginya berkurang. Untungnya, dia telah menyelesaikan pertandingannya. Dia baru saja menyelesaikan pertikaiannya yang paling kritis. Ketika dia kembali ke ruang tunggu, dia memperhatikan bahwa Dai Yuyan sudah pergi. Kekalahan itu merupakan pukulan besar bagi Raja Harimau. Long Yue masih di sana. Lin San juga ada di sana. Tatapan mereka jatuh pada Tang Wulin. Long Yue tiba-tiba mendekati Tang Wulin. Tang Wulin berdiri di tempatnya dan menunggu Long Yue datang. Performa Anda telah melebihi harapan saya. Tapi, aku harap kamu belum menunjukkan kekuatan pamungkasmu. Setelah dia mengatakan ini, Long Yue tertawa, berbalik dan pergi. Lin San juga memandang Tang Wulin dengan sedikit minat. Sayang sekali, aku tidak akan menghadapi kamu di kompetisi solo. Di kompetisi tim, saya harap saya bisa mengalami beberapa taktik terampil Anda. Rekanmu di sana juga tidak terlalu buruk. Orang yang dia maksud adalah Xie Xie. Saat ini, Xie Xie masih tertidur lelap. Suara-suara dunia di luar tidak mengganggunya. Tang Wulin membungkuk untuk membawa Xie Xie. Tetapi dia diblokir oleh Yuanen. Biarkan aku yang melakukannya. Hah. Tang Wulin tercengang. Kemudian, dia melihat Yuanen Yehui menggunakan pelukan putri untuk membawa Xie Xie di tangannya. Dia berhati-hati untuk tidak membangunkan Xie Xie. Kemudian, dia berjalan keluar dengan langkah besar. Senyum muncul di tepi bibir Tang Wulin. Itu mengungkapkan sedikit rasa iri. Debu akhirnya menetap di kompetisi solo di mana 8 kontestan akan dieliminasi dari 16 besar. 8 besar akan diputuskan saat itu. Ada satu kontestan yang tidak bisa ambil bagian di babak berikutnya karena cedera yang terlalu parah. Lawannya adalah Long Yue. Itu berarti bahwa Long Yue tidak akan menghadapi pertarungan di babak berikutnya. Dan ia akan langsung menuju ke semifinal. Namun, tidak ada yang mengira Long Yue memiliki keuntungan untuk diraih. Alasan mengapa dua kontestan sebelumnya bertarung dengan keras adalah karena mereka jelas tahu lawan mereka di pertandingan berikutnya adalah Long Yue. Tidak ada kemungkinan mereka mengalahkannya. Mereka mungkin juga harus berjuang habis-habisan untuk mendapatkan ketenaran di perempat final. Ada 2 orang masing-masing dari Monster Academy dan Shrek Academy yang masuk ke perempat final. Itu akan menjadi situasi di mana mereka masih diadu satu sama lain. Berbagai berita dan media cetak meliput langit dan bumi. Bahkan ada judul yang berbunyi, "Selama Akademi Shrek memasuki final, mereka pasti sudah menang." Tentu saja, lebih banyak lagi judul-judul di sepanjang baris kembali ke tempat asalmu. Shrek, namun, tidak ada keraguan bahwa kekuatan kontestan dari Shrek diakui. Wakil Presiden Tang Bingyao memberi selamat kepada Penatua Kai. Dan menyatakan bahwa federasi akan memberi penghargaan kepada Tang Wulin dan mereka yang telah menunjukkan kinerja luar biasa selama kompetisi akbar ini. Tentu, ini harus menunggu sampai mereka kembali ke Douluo kontinen. Baru setelah dia memasuki kamar hotelnya, Tang Wulin menggosok telinganya. Dia tidak tahan lagi. Akhirnya tenang. Kemudian, ia melepaskan bola kapas kecil dari masing-masing telinganya. Kemampuan kedap suara dari bola kapas tidak buruk. Namun, mereka hampir tidak bisa mengeluarkan raket di Star Luo Coliseum. Pemenang pertandingan antara dia dan Yuanen akan menghadapi Long Yue. Kemungkinan besar akan menjadi Long Yue. Wulin, kamu sudah menang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari balik pintu. Tang Wulin membuka pintu. Apa yang dia lihat adalah Ye Xinglan yang tampak lelah berdiri di luar pintu. Xinglan, mengapa kamu terlihat begitu mengerikan? Tang Wulin dengan cepat memintanya untuk masuk.
Orang yang datang dengannya sangat mengejutkan Su Lizzie. Su Lizzie juga tidak terlihat baik. Namun, tidak seperti Ye Xinglan. Penampilannya dikaitkan dengan suasana hatinya yang buruk. Sister Xinglan bekerja terlalu keras. Dia belum tidur beberapa hari terakhir ini. Yang dia lakukan hanyalah bermeditasi dan membuat baju perang. Kata Su Lizzie dengan nada mengkhawatirkan. Tang Wulin berkata, Xinglan, ini tidak baik untukmu. Ye Xinglan tersenyum datar. Tidak ada yang buruk tentang itu. Saya sudah menyerah pada kompetisi ini. Jangan bilang bahwa aku bahkan tidak bisa melakukan ini. Meskipun saya mungkin lelah. Saya telah meningkat dalam membuat baju perang. Cukup bicara tentang ini. Silakan datang ke tempat saya nanti. Saya memiliki beberapa bagian yang baru dibuat. Tang Wulin memandang Su Lizzie. Meskipun Su Lizzie khawatir, dia masih mengangguk. Mereka tahu bagaimana Ye Xinglan yang keras kepala bisa. Ketika wanita ini serius tentang sesuatu, dia bisa sangat bersikeras tentang hal itu. Tang Wulin menghela nafas pelan. Dia bisa melihat mengapa Ye Xinglan tidak terlihat baik karena dia menggunakan Blood Tas Bin Buns. Itu menjelaskan penampilannya. Ye Xinglan tersenyum. Aku menonton rekaman pertandinganmu barusan. Dan kamu lumayan bagus. Jujur saja. Jika saya dihadapkan dengan palu raksasa Anda, saya tidak akan tahu bagaimana saya bisa melawan mereka. Adalah baik bahwa Anda melepaskan apa yang Anda kuasai pada saat-saat paling kritis. Tang Wulin tersenyum kecut. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kami tidak memiliki baju perang pertempuran satu kata yang lengkap. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan lawan yang kuat adalah membatasi mereka. Yang sedang berkata, saya semakin yakin bahwa pilihan yang saya buat sebelumnya adalah bijaksana. Hanya ketika armor perang kita dan diri kita bergabung menjadi satu, kita dapat mengeluarkan potensi penuh kita. Masih ada beberapa perbedaan dengan yang kita don pada tubuh kita. Aku benar untuk memilih armor perang satu kata alloy roh. Ye Xinglan mengangguk. Bahkan jika kita tidak bisa meningkatkan armor perang menjadi armor perang dua kata, efek peningkatan armor perang satu kata alloy roh akan berbeda dari yang dibuat melalui proses biasa. Melepaskannya juga akan berbeda. Kita harus berusaha lebih keras. Dalam waktu singkat, kami juga akan memiliki perlengkapan perang lengkap kami sendiri. Ye Xinglan dan Su Lizzie pergi. Tang Wulin menempelkan bibirnya. Dia bisa melihat makna di lubuk mata Ye Xinglan. Dia tidak harus kalah. Dia harus selalu mengejar kemenangan. Mereka semua harus. Terlepas dari siapa lawannya, mereka harus melakukan level terbaik mereka. Pertandingan berikut adalah apa yang diprediksi kebanyakan orang. Dari perempat final hingga semifinal. Yuanen Yehui menyerah pada pertandingan itu secara sukarela yang menjamin Tang Wulin mendapat tempat di semifinal. Tang Wulin tidak menyadari keputusan Yuanen. Itu di panggung kompetisi ketika Yuanen Yehui tiba-tiba mengumumkan bahwa dia menyerah. Tang Wulin bertanya kepadanya mengapa dia membuat keputusan itu. Sikapnya jelas. Jika mereka bertarung, terlepas dari siapa yang memenangkan pertandingan, kekuatan tempur orang lain akan melemah. Dan itu tidak akan bermanfaat untuk pertandingan yang akan datang. Selain itu, mereka masih memiliki 2 lawan 2 dan kompetisi tim. Yuanen ingin menyimpan kekuatan tempurnya untuk pertandingan itu. Long Yue dan Lin San juga berhasil mencapai semifinal. Di semifinal, Lin San tidak menyerah pada pertandingan seperti yang dilakukan Yuanen Yehui. Sebaliknya, ia memilih untuk menantang Long Yue. Tidak ada keraguan tentang hasilnya. Dia telah menunjukkan kekuatan tempur yang lebih besar dari ketika dia bertarung dengan Xie Xie. Dan dengan peningkatan armor pertempuran satu kata, dia berhasil membuat Long Yue berlari untuk mendapatkan uangnya. Tetapi dia masih kalah pada akhirnya. Dari awal hingga akhir pertandingan, Long Yue tidak menggunakan baju perangnya. Tang Wulin menyaksikan pertandingan dengan matanya sendiri. Setelah dia melihat pertandingan, ekspresinya berubah suram. Long Yue benar-benar kuat. Dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa memikirkan strategi pertempuran apapun yang bisa efektif ketika dia menghadapi dia dalam pertempuran. Lawan seperti ini membuat takut seseorang. Di semifinal, kekuatan lawan Tang Wulin juga sangat kuat. Namun,
Dia telah bertarung dengan panik di pertandingan sebelumnya yang mengakibatkan armor tempurnya rusak parah. Tang Wulin mengeksploitasi titik lemah dan mengakhiri pertempuran dalam 10 menit. Para pesaing untuk final diputuskan. Tang Wulin dari Akademi Shrek versus Long Yue dari Akademi Monster. Pertandingan itu disebut sebagai pertarungan dua naga oleh para pejabat. Setelah istirahat sehari, pertandingan akan diadakan pada pagi hari kedua. Pertandingan itu akan menjadi pertarungan terbesar kompetisi akbar tahun ini. Di banyak tempat perjudian, taruhan memenangkan Long Yue di mana peluangnya 10-1 untuk Tang Wulin sedangkan hanya 1-2 untuk Long Yue. Bab 677. Jelas, tidak ada yang mengira kemungkinannya menguntungkan Tang Wulin. Di mata semua orang, dengan kekuatan Long Yue, tidak mungkin dia bisa kehilangan pertandingan ini. Dia punya 6 cincin. Selain menjadi kaisar jiwa berantai 6, ia bahkan memiliki garis keturunan Raja Naga Gunung dari 8 Raja Naga Besar 1. Waktu yang tepat pertempuran antara dua naga ini akan berakhir telah menjadi topik hangat di antara banyak perusahaan judi. Adapun hasil pertandingan, sepertinya sudah diputuskan saat mereka memasuki final. Meski begitu, sangat sedikit warga Star Kekaisaran Luo merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan. Tang Wulin telah mencapai final pada usia 15 tahun. Dalam sejarah kompetisi elit muda master jiwa tingkat tinggi muda kontinental, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia duduk bersila di tempat tidur, arwah Tang Wulin sepenuhnya fokus pada kondisi internal tubuhnya sendiri. Esensi darahnya melonjak. Aura garis keturunan emas samar dan kekuatan jiwa metode misterius surgawi putih susu bergabung menjadi satu dan mengalir dengan tenang seperti sungai Yangtze yang besar. Mereka mengalir sepenuhnya di seluruh wujudnya. Akhirnya, dia telah mencapai final. Besok akan menjadi pertandingan penentu. Ini juga akan menjadi gilirannya untuk menghadapi Long Yue. Pertempuran ini adalah pertarungan terakhir dan konfrontasi terakhir mereka. Dia sudah menyingkirkan semua pikiran yang tidak perlu. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan bertarung dengan sekuat tenaga. Sejak dia menyelesaikan evolusi kedua dari jiwa bela dirinya, di mana rumput Blue Silver berubah menjadi Kaisar Blue Silver, basis budidayanya dapat dikatakan telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Itu jauh lebih cepat daripada tingkat peningkatannya sebelumnya. Kekuatan jiwanya baru saja menembus peringkat ke-42 kemarin. Setelah peringkat 40, tingkat pertumbuhan kekuatan jiwa master jiwa akan terasa melambat. Sebelum ini, dia tidak akan pernah bermimpi bisa naik pangkat secepat ini. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, dia yakin bahwa dia bisa mencapai pangkat Raja Roh 5 cincin dalam 2 tahun paling banyak. Raja Roh yang berusia 17 tahun. Ini saja akan memberinya tempat dalam sejarah Shrek. Besok akan jadi pertandingan. Tang Wulin tidak terlalu gugup. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak membiarkan dirinya terlalu santai. Bahkan jika dia tahu betul bahwa pertandingan ini tidak akan berjalan sesuai harapan. Mengingat perbedaan kekuatan akan membuat kemenangan sulit, dia masih akan mengampuni tanpa usaha. Terlepas dari hasilnya, dia akan memberikan semua yang dia miliki. Dia mengambil setiap kesempatan untuk meningkatkan dirinya dan tumbuh lebih kuat. Guru Wu sama sekali tidak muncul dari awal hingga akhir. Juga tidak memberi mereka poin untuk direnungkan. Meskipun sebelumnya dikatakan bahwa dia tidak peduli dengan mereka. Tang Wulin sekarang mengerti bahwa kemunculan Guru Wu sebenarnya karena dia ingin sepenuhnya menyerahkan kesempatan kultivasi ini kepada mereka dan membiarkan mereka membuat pilihan mereka sendiri. Itu benar. Ayah berkata bahwa satu-satunya orang yang dapat dipercaya dan diandalkan sepenuhnya oleh seseorang sepanjang hidupnya adalah diri sendiri. Jika hukuman diterapkan pada situasi saat ini, itu harus menjadi kekuatan sendiri. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Hanya dengan kekuatannya sendiri seseorang dapat benar-benar menjadi kuat. Ye Xinglan berbaring di tempat tidur. Wajahnya yang lembut pucat. Bulu matanya sedikit gemetar. Dan dia cemberut sesekali. Auranya jelas lebih lemah. Itu adalah tanda esensi darahnya memudar. Su Lizzie duduk di sisi tempat tidur. Hatinya terasa berat karena khawatir ketika dia memandangnya. Pada akhirnya, dia jatuh sakit. Lebih tepatnya, dia sudah kelelahan.
Seandainya dia tidak berada di sampingnya pada saat itu dan memberinya perawatan pada waktunya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Sister Xinglan, Anda sangat setia. Anda terlalu tertarik untuk menang. Su Lizzie mengangkat tangannya yang seperti kipas dan meletakkannya dengan lembut di dahi Ye Xinglan. Merasakan suhu tubuhnya yang secara bertahap menurun. Dia dengan ringan membelai rambutnya 2 kali. Saya pikir ini adalah satu-satunya cara Anda beristirahat. Saudari Xinglan, Anda harus segera sembuh. Aku terlalu lemah. Tapi bagaimanapun juga, lain kali, aku tidak akan pernah membiarkanmu melukai dirimu seperti ini. Xie adalah satu-satunya yang tidak beristirahat atau berkultivasi. Ketika dia berdiri di balkon, dia meletakkan tangannya di pagar untuk menopang tubuhnya sendiri. Ekspresinya santai dan tenang. Dia merasakan angin malam bertiup ke arahnya. Senyum tipis menggantung di ujung bibirnya. Sungguh sensasi yang menyenangkan dan santai. Beginilah seharusnya perasaan seorang master sistem jiwa kelincahan. Kebebasan adalah sumber kelincahan. Suatu hari, setelah Yuanen Yehui membawanya kembali, dia tidur selama sehari sebelum dia bangun. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia benar-benar dibuat ulang. Keberadaannya tidak seperti sebelumnya. Dia berpegang pada perasaan luhur itu. Hari-hari ini, setiap momen membawa perubahan baru dalam dirinya. Sikap dan kekuatannya berubah. Dia akhirnya memiliki pemahaman yang kabur tentang mengapa dia hanya mampu mengendalikan satu klon sebelum ini. Itu karena dia terlalu gugup. Dan dia belum cukup santai. Yang dia butuhkan adalah inspirasi. Bukan ketegangan atau pembatasan. Yuanen, tunggu saja. Aku akan lebih kuat darimu. Suatu hari, aku akan menjadi pangeran yang mengenakan baju besi emas dan pakaian ilahi. Dan aku akan menganggapmu sebagai istriku. Yuanen Yehui berkultivasi diam-diam di kamarnya. Dia selalu bekerja keras. Meskipun dia berbakat dengan banyak bakat alami, hadiah bawaannya tidak pernah memengaruhi ketekunannya. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa kecepatan kultivasinya sebenarnya tidak secepat itu. Meskipun dua jiwa bela diri topnya kuat, mereka bentrok karena keduanya berjuang untuk dominasi. Dia harus menyelaraskan dengan sempurna hubungan di antara mereka sebelum dia dapat terus meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Dia selalu bekerja keras, karena dia bertekad untuk menjadi kuat. Hanya kekuatan yang cukup yang bisa melengkapi dia dengan sarana untuk mencapai tujuannya yang dia impikan. Dia senang bahwa dia memiliki begitu banyak teman yang tangguh di sekitarnya. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan tahu seberapa jauh kemampuannya telah mencapai dibandingkan dengan teman-temannya. Justru karena mereka itulah dia bisa mulai membuat baju perang satu kata dari paduan roh. Dalam waktu dekat, ketika basis kultivasinya telah mencapai peringkat yang diinginkan, sudah saatnya baginya untuk kembali. Su Xiaoyan sudah tertidur lelap ketika dia berbaring telentang di tempat tidur. Di sisi lain, Yue Zhengyu masih terjaga. Dia berbaring miring, menatap Su Xiaoyan di tepi tempat tidur. Tatapannya penuh kelembutan. Sejak dia terluka kemarin, dia sudah merawatnya. Mereka tidak pernah mengucapkan lebih dari beberapa kata. Semuanya tampak sangat alami dan santai. Memang, perasaan inilah yang membuat Yue Zhengyu merasa hangat di dalam. Ia dilahirkan dalam sebuah klan yang ketat tentang pangkat. Apakah garis keturunan keluarga itu murni atau tidak? Bahkan garis anggota klan memiliki peringkat yang kaku. Dia beruntung bahwa dia adalah pewaris masa depan dari garis utama dan adalah tuan muda klan. Sejak kecil, ia tumbuh dalam suasana di mana ia dihujani dengan perhatian dan kekaguman. Tentu saja, ada juga beberapa kecemburuan. Tetapi dia tidak pernah peduli tentang itu. Dia selalu merasa bahwa dia adalah dirinya sendiri. Dia adalah wakil dari klan Malaikat Suci. Hanya ketika dia datang ke Akademi Shrek barulah dia mulai mengerti bahwa dia bukan yang paling kuat di antara teman-temannya. Meskipun jiwa bela diri Malaikat Suci sangat kuat, dia tidak pernah bisa melepaskan potensi penuhnya. Dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum bisa menjadi ahli sejati. Ketika dia bersama klan, dia selalu seperti bulan yang dikelilingi oleh segudang bintang.
Klannya bahkan memilih beberapa gadis dengan peringkat sosial yang sama di klan untuk bermain dengannya ketika ia berusia 10 tahun sehingga ia bisa memilih gadis yang paling disukainya di antara mereka. Namun, itu juga periode di mana dia adalah yang paling pemberontak. Semakin banyak disajikan ke wajahnya, semakin dia tidak menyukainya. Dia terutama tidak menyukai gadis-gadis yang mengudara hanya untuk mendekatinya. Beberapa dari mereka bersikap dingin dan bangga. Beberapa dari mereka bertindak lembut. Dan beberapa dari mereka bertindak halus dan berbudaya. Di matanya, semua ini hanyalah akting. Itu sebabnya dia menyarankan agar dia belajar di Shrek Academy. Dia ingin berada jauh dari belenggu klannya, sehingga dia bisa menjelajahi dunia luar. Dia ingin melihat api yang indah apa yang terbakar di luar klannya. Dia datang ke Shrek, dan dia bertemu teman-teman di sekitarnya. Ada Yuanen Yehui yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Dan ada Tang Wulin dan Gu Yue yang satu tingkat di bawah mereka. Namun sangat kuat. Dia mulai melihat kekurangannya sendiri. Dan dia mulai belajar bagaimana bekerja keras. Agar tidak tertinggal dari yang lain. Ia bekerja lebih keras daripada orang lain. Meski begitu, usia 15 tahun justru di mana seseorang masih muda dan menjalani masa pubertas. Dia masih akan memperhatikan gadis-gadis di sekitarnya. Tidak ada kekurangan gadis-gadis cantik di Akademi Shrek. Ada juga banyak teman sekelasnya yang tertarik padanya. Bagaimanapun, ia memiliki latar belakang yang mulia dan kekuatan yang luar biasa. Namun, dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Hanya ketika dia keluar kali ini dia berangsur-angsur menyadari bahwa sosok lain mulai menempati hatinya. Angka itu sangat buram. Pada awalnya, dia bahkan tidak tahu siapa dia. Hanya ketika dia terluka parah dan pingsan kali ini dia mendengar suara Ishak yang terus-menerus memanggilnya. Ketika dia bangun, sosoknya selalu di sisinya. Hatinya, yang selalu tertutup, sekarang memanas. Dia sangat menyukai perasaan dijaga. Dia sangat menyukainya sehingga bahkan ketika tubuhnya telah sepenuhnya pulih, dia tetap di tempat tidur dan tidak memberitahu dia bahwa dia telah pulih. Ini karena dia tahu bahwa jika dia sepenuhnya sembuh, dia tidak akan punya alasan untuk tetap di sisinya. Kemudian, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk terus-menerus menatapnya saat dia sadar. Dia mengangkat lengannya dan dengan lembut membelai wajahnya. Dia terlihat agak kuyuh. Dan itu semua karena dia. Tanpa bersuara, dia turun dari tempat tidur dan dengan lembut menggendongnya. Dia dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidurnya sendiri. Dia jelas sangat lelah. Karena dia tidur sangat nyenyak sehingga dia tidak bangun. Bab 678. Kenyamanan yang datang dari berbaring di tempat tidur membuatnya santai. Dia secara naluriah menutupi dirinya dengan selimut. Hidungnya mengeluarkan bunyi mengendus seolah dia mencium sesuatu. Kemudian, wajahnya yang damai mencerminkan ekspresi puas saat dia tertidur lelap. Saat dia menatapnya tertidur, Yue Zhengyu merasakan emosi yang tiba-tiba mengalir di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati memasukkannya dan membelai rambutnya yang halus. Baru kemudian ia diam-diam pindah ke sofa dan berbaring di sana. Ketika dia bangun besok, dia tidak akan menemani saya lagi. Namun, saya tidak akan membiarkannya lelah. Jika dia tidak bisa menemani saya, maka saya akan menemaninya. Dia tampak senang setelah memikirkan hal itu. Dia menutup matanya dan tertidur sebentar. Gu Yue berbaring telentang di ranjang karena dia tidak bisa tidur. Dia hanya menatap diam-diam ke langit-langit dan tidak memiliki niat untuk berkultivasi juga. Dia bahkan tidak yakin mengapa. Dia dipenuhi dengan kecemasan dan merasa gelisah. Besok akan menjadi final. Dan dia akan menghadapi Long Yue. Dia terlalu mengenalnya. Bahkan jika dia tahu dia bukan tandingan Long Yue, dia masih akan bertarung dengan sekuat tenaga. Dia bahkan mungkin bertarung lebih keras dari Yue Zhengyu. Pada saat kritis seperti ini, dia telah memberikan pukulan dahsyat padanya. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia seharusnya melakukan ini kembali. Bagaimanapun, akan ada situasi yang harus mereka hadapi bersama di masa depan. Hari seperti itu akan datang cepat atau lambat. Namun, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini masih pagi. Dan dia tidak perlu terburu-buru. Namun, dengan berlalunya waktu, mereka tumbuh dewasa. Demikian pula,
Kekuatan mereka tumbuh juga. Hari-hari berlalu. Dan semakin sulit baginya untuk membuat keputusan. Pikir Gu Yue suram. Mungkin ini ditakdirkan untuk menjadi. Dari mana asal garis keturunannya? Tampaknya mereka ditakdirkan untuk bertemu di seluruh alam semesta yang luas ini. Ini juga terjadi pada Naer. Bagaimana jika itu adalah kehendak para dewa? Ada kilatan perak di mata Gu Yue. Jika para dewa melarang kita untuk melanjutkan, aku akan menghabisi mereka. Dia duduk dengan tiba-tiba. Tiba-tiba, percakapan antara dua orang pada hari itu bergema di benaknya. Dengan kata lain, alasan kenapa kamu dekat denganku adalah karena garis keturunanku berhubungan dengan milikmu. Kamu bisa bicara seperti itu. Sangat, ya, sungguh. Saya mengerti sekarang. Gu Yue, apa? Jika kamu mengatakan bahwa kamu sudah dekat dengan saya pada awalnya karena garis keturunan saya. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Apakah masih demikian sekarang? Ini. Kata-kata yang diucapkan hari itu sepertinya masih melekat di telinganya. Gu Yue merasakan sengit rasa bersalah di hatinya. Dia merasa kewalahan. Mari kita berusaha lebih keras untuk kompetisi besok. Pagi-pagi sekali. Pada dini hari. Tang Wulin berada di balkon membudidayakan mata setan ungu. Kemudian, dia menyegarkan diri dan berganti pakaian menjadi seragam hijau tua Akademi Shrek yang bersih. Sarapan seperti biasa. Bahkan, dia makan lebih banyak dari biasanya. Semua rekannya hadir dan pandangan semua orang tertuju padanya. Su Lizzie, yang nafsu makannya mirip dengan miliknya. Makan lebih sedikit hari ini. Kenapa kamu semua menatapku? Lizzie, makanlah. Mengapa kamu tidak makan hari ini? Tang Wulin baru saja mengambil roti yang lain. Dia merobek roti itu menjadi dua dan mengiris beberapa potong daging besar di dalamnya. Kemudian, dia mulai mengunyahnya. Aku berkata, Kapten, tidakkah kamu merasa sedikit gugup? Yue Zhengyu tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi saat dia mengajukan pertanyaan. Tang Wulin mengangkat bahu. Kenapa aku harus merasa gugup? Ini bukan Douluo benua. Selain itu, seluruh populasi Star Luo berpikir bahwa aku akan kalah. Saya 4 cincin melawan 6 cincin. Apakah akan memalukan jika saya kalah? Saya kira tidak. Jadi, mengapa saya harus merasa gugup? Ye Xinglan menatapnya dengan mata yang tajam. Kamu berpikir untuk menyerah. Tang Wulin bertemu dengan tatapannya dan tersenyum tipis. Kemuliaan Shrek tidak diamankan oleh kemenangan sendirian. Darah segar juga bisa. Setelah dia mengatakan ini, ada keheningan di meja makan. Ye Xinglan menunduk. Maaf. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Tang Wulin tersenyum tipis. Semuanya. Makanlah. Saya akan makan lebih banyak. Kita hanya bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan dengan makan lebih banyak. Bukan. Gu Yue duduk di sampingnya seperti biasanya. Ketika dia melihat senyum di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Tang Wulin meliriknya. Aku tidak memaksakan diriku. Faktanya, tidak ada yang mendorong. Selesaikan makan. Cepat. Xie tertawa. Kapten, perilakumu berubah-ubah. Semuanya. Cepat selesaikan. Dia tidak memiliki tekanan pada awalnya. Jadi, jangan gusar dia. Kapten, Anda harus melakukan yang terbaik. Jika kamu menang secara tidak sengaja, kamu bahkan bisa mendapatkan ciuman. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Gu Yue. Lalu dia menatap Tang Wulin. Dia menyeringai. Tang Wulin berkata dengan marah. Kamu selalu yang cerewet. Makan dengan cepat. Bagaimanapun, saya tidak akan membiarkan diri saya dibawa oleh seorang wanita. Ekspresi Xie berubah. Dia sedikit tersipu. Tidak ada apa-apa. Itu sama terlepas dari siapa yang membawa siapa. Selain itu, dia adalah sistem serangan sedangkan aku adalah sistem kelincahan. Kami sudah berbeda sejak lahir. Yue Zhengyu tersenyum. Aku dengar kamu sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik sejak hari itu. Sepertinya kau menjadi lebih tak tahu malu daripada sebelumnya. Xie mencibir. Aku bahkan tidak bisa membandingkan denganmu dalam hal tidak tahu malu. Anda bertingkah seolah-olah Anda tidak bisa bangun dari tempat tidur kemarin. Tetapi Anda tanpa malu-malu duduk di sini.
penuh dengan energi. Bisakah kakak tidak berkomentar tentang saudara kedua? Xiaoyan, Anda harus benar-benar berhati-hati ketika berteman dengan seseorang yang mengira ia seorang Adonis. Sulit untuk mengatakan warna aslinya. Wajah halus Su Xiaoyan memerah. Tapi dia tidak mengeluarkan suara. Saat ini, detak jantungnya lebih cepat dari biasanya. Ketika dia membuka matanya pagi itu, dia menyadari bahwa dia telah tidur di tempat tidur Yue Zhengyu. Auranya memenuhi selimut. Tetapi dia merasa bahwa dia telah tidur dengan keamanan tambahan. Di pagi hari, dia terlalu malu untuk menghadapi Yue Zhengyu. Setelah dia bangun, dia berlari kembali ke kamarnya. Namun, sebelum dia pergi, dia melempar selimut pada Yue Zhengyu yang sedang berbaring di sofa. Xie. Yue Zhengyu menatapnya dengan gigi terkatup. Xie terkekeh. Jangan kehilangan kesabaran karena merasa malu. Yue Zhengyu mendengus dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku lebih baik darimu. Saya tidak berpikir Anda bahkan memiliki setengah kesempatan. Anda tidak akan bisa mengalahkan monitor kelas kami di masa ini." Xie melirik Yuanen Yehui. Tapi Yuanen Yehui mengabaikan keduanya. Dia sedang mengurus bisnisnya sendiri dan menyantap sarapannya. Suatu hari, aku yakin aku akan bisa mengalahkannya. Anda sebaiknya percaya. Saya sudah memahami esensi sejati dari sistem kelincahan. Ketika dia melihat mereka berdua bertengkar, senyum tipis bisa terlihat di bibir Tanggulin. Dia sangat menyukai perasaan itu. Bersama dengan rekan-rekannya sepanjang hari membawa perasaan kaya menjadi bagian dari sebuah keluarga. Inilah yang paling dia nikmati. Jika semua orang kenyang, mari kita pergi. Tanggulin berdiri dan meregangkan anggota tubuhnya. Tulang-tulang seluruh tubuhnya membuat suara retak. Dia memancarkan aura yang dipenuhi dengan semangat matahari yang membuat rekan-rekannya merasakan hal yang sama. Dia bersemangat dan penuh vitalitas. Dia seperti naga yang sedang tidur yang baru saja bangun dan meregangkan tubuhnya. Mobil jiwa sudah menunggu mereka di luar. Hari ini adalah final kompetisi solo. Untuk mencegah komplikasi yang tidak terduga dan juga untuk memastikan para kontestan tiba di tempat kompetisi tepat waktu, panitia resmi telah mengirim mobil pribadi untuk menjemput mereka. Pertandingan ini dianggap sebagai pertarungan pamungkas antara Monster Academy dan Shrek Academy. Semua kontestan dari kedua akademi bisa memasuki ruang tunggu untuk menonton pertandingan. 8 dari mereka masuk ke mobil. Mobil jiwa menyalakan mesinnya. Dengan kendaraan keamanan menjepit mereka di depan dan belakang. Mereka langsung menuju ke Star Luo Coliseum. Ketika mobil memudar ke kejauhan, sesosok muncul diam-diam di depan pintu masuk ke Royal Star Luo Hotel. Seperti biasa, Wu Zhangkong ditutupi pakaian putih. Saat ini, matanya berkilau samar. Wulin, lakukan yang terbaik. Hari ini, Bintang Luo Coliseum bukan satu-satunya tempat yang dipenuhi orang. Itu dikemas seperti ikan sarden bahkan di luar Coliseum. Setiap tempat yang bagus untuk melihat layar raksasa di luar Coliseum ditempati. Untuk mendapatkan tempat itu, banyak dari mereka ada di sana sehari sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan mendirikan kemah. Bab 679. Untuk mengamati pertandingan seperti ini dari jarak dekat, warga Star Luo Empire pergi keluar dari jalan mereka untuk mengamankan tempat dengan pemandangan yang bagus. Semua orang ingin menyaksikan kemenangan Monster Academy. Pertandingan ini sangat penting bagi seluruh Star Luo Empire. Bagian dalam Coliseum sudah penuh dengan spektator. Di peron, Kaisar Bintang Luo Kekaisaran Dai Tianling, Presiden Monster Academy Enchi, pemimpin tim perwakilan Dou Luo Benua Tang Bingyao, dan, yang terakhir, Presiden Pengadilan Luar Akademi Shrek. Penatua Kai semuanya telah menunggu sejak dini hari. Awalnya, Penatua Kai tidak mau datang untuk kompetisi. Namun, dia tidak bisa menolak undangan resmi dari pejabat Star Luo Empire. Tanpa ragu, pasti ada motif politik di balik ini. Pada akhirnya, Penatua Kai memilih untuk datang. Dalam pertandingan hari ini, tidak ada yang berpikir positif untuk Tanggulin. Bagaimanapun, itu masih pertandingan final. Bagaimanapun, itu menandakan bentrokan antara dua akademi terkenal di kompetisi besar tahun ini. Para kontestan dari Shrek Academy dan Monster Academy memasuki ruang tunggu pada waktu yang hampir bersamaan.
Begitu kedua belah pihak berada di ruang tunggu, seluruh penonton berdiri dengan hiruk-pikuk dan meledak menjadi sorakan liar dan tepuk tangan. Penonton meneriakkan nama-nama Monster Academy dan Long Yue. Dan suasananya begitu panas sehingga seperti letusan gunung berapi. Para kontestan dari Monster Academy mengenakan seragam sekolah merah tradisional mereka. Di tengah para kontestan, yang lain semua duduk kecuali Dai Yuner yang berdiri di sana dengan marah dan menatap Tang Wulin dengan marah. Secara alami, Tang Wulin melihatnya juga. Dia tersenyum padanya memperlihatkan gigi putih bersihnya. Cuaca hari ini sangat cerah saat sinar matahari turun tepat ke ruang tunggu. Di bawah sinar matahari, Tang Wulin yang tersenyum tipis tampak gemilang. Wajah tampannya dan senyum hangatnya telah menarik perhatian Dai Yuner bertentangan dengan keinginannya sendiri. Bahkan api amarah di dalam hatinya telah mereda. Diam. Suara yang dalam dan serius terdengar. Itu disiarkan di seluruh Kolisem melalui pengeras suara jiwa. Suara-suara 100.000 penonton secara mengejutkan teredam olehnya. Sekarang, kami akan mengundang Yang Mulia untuk menyampaikan pidatonya. Dai Tianling berdiri. Seorang pengeras suara jiwa bangkit di depannya. Setiap kali saya menonton kompetisi elit master jiwa kelas tinggi muda kontinental, saya merasa seolah-olah saya dipindahkan ke masa muda saya. Saya pernah menjadi peserta. Dan saya mendapatkan beberapa hasil yang mengesankan. Orang muda harus dipenuhi dengan semangat dan dorongan yang kuat. Mereka harus berjuang dengan semua usaha mereka karena generasi ini milik pemuda yang bersemangat seperti kalian semua. Menjadi muda memungkinkan terjadinya kesalahan. Dan menjadi muda tidak takut gagal. Bagi Anda yang masih muda, Anda hanya perlu menemukan tujuan Anda dan maju dengan berani. Dengan penuh kehormatan kami mengundang tim perwakilan Akademi Shrek dari Douluo kontinen yang jauh. Tempat yang pernah menjadi rumah kami juga. Untuk kompetisi besar tahun ini, Shrek Academy dianggap sebagai akademi terbaik di Douluo kontinen. Sebuah sejarah lebih dari 20.000 tahun telah memungkinkan mereka membina bakat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Saya sangat senang bahwa saya dapat menyaksikan pertandingan terakhir ini antara kontestan Monster Academy kami Long Yue dan kontestan Shrek Academy Tang Wulin. Terlepas dari hasilnya, itu pasti akan memperkuat persahabatan antara kami dan Federasi Benua Douluo. Pemenang pertandingan hari ini tidak hanya akan mendapatkan hadiah tulang jiwa, tetapi juga hadiah tambahan dari Kekaisaran. Jika kontestan Long Yue memperoleh kemenangan, ia akan diberikan gelar Viscount. Jika kontestan Tang Wulin memperoleh kemenangan, kami akan menghadiahinya dengan sejumlah sumber daya. Tentu saja, jika dia bersedia menjadi warga negara Star Luo Empire, dia juga akan diberikan gelar Viscount. Ketika dia mencapai akhir pidatonya, Dai Tianling tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum lebar di wajahnya. Kami menyambut semua bakat luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, saya dengan ini menyatakan bahwa pertandingan final dari kompetisi solo di kompetisi elit muda jiwa guru elit tingkat tinggi dimulai sekarang. Ada tepuk tangan meriah dan sorakan luar biasa dari hadirin. Ini adalah karisma seorang kaisar. Kapten, seorang Viscount. Apakah Anda terharu? Xie bertanya pada Tang Wulin dengan lembut sambil mendorongnya. Tang Wulin memutar matanya. Minggir. Saat dia mengatakan ini, dia berdiri. Di sisi lain, Long Yue juga berdiri. Dia melirik Tang Wulin. Kemudian, dia berjalan menuju panggung kompetisi dengan senyum di wajahnya. Musik keras yang meriah terdengar meraung. Langit di atas Kolisem tiba-tiba menjadi gelap. Dengan cara apa? Tidak ada yang tahu pasti. Dua sinar cahaya dari langit menyinari Tang Wulin dan Long Yue. Lampu memandu mereka berdua maju. Mereka naik panggung kompetisi pada saat yang sama. Mereka berjalan ke sisi masing-masing. Ada beberapa ratus meter di antara mereka saat mereka saling berhadapan. Suara Fanger bergema di seluruh Kolisem. Saya percaya semua orang telah menantikan pertandingan ini untuk waktu yang lama. Begitu juga aku. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Pertama, saya akan meringkas secara singkat latar belakang kedua kontestan ini. Tang Wulin kontestan berasal dari Akademi Shrek. Kekuatan jiwanya berada dalam kisaran peringkat ke-42 dan 45. Jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grace.
Saya telah meneliti secara terperinci semua jiwa bela diri yang serupa. Tetapi saya tidak dapat menemukan jiwa bela diri yang identik dengannya. Ini unik dan juga sangat kuat. Pada saat yang sama, ia juga memiliki garis keturunan tipe naga yang kuat. Garis keturunannya itu tampaknya memiliki efek yang menakjubkan pada jiwa-jiwa bela diri dari jenis yang sama. Sementara secara bersamaan meningkatkan tubuhnya sendiri. Kekuatan garis keturunannya menyerupai cincin jiwa yang memberinya kemampuan. Sekali lagi, kondisi seperti itu jarang terlihat dalam sejarah Soul Masters. Fanger jelas telah melakukan banyak pekerjaan rumah untuk komentarnya, terutama pada analisisnya tentang Tang Wulin. Itu teliti dan teliti. Di sisi lain, analisisnya tentang Long Yue sederhana dan pendek. Singkatnya, pertandingan hari ini dalam hal kekuatan tidak seimbang antara kedua kontestan. Kita hanya harus melihat apakah kemampuan garis keturunan kontestan Tang Wulin dapat menghasilkan penindasan yang cukup pada Long Yue yang memiliki jiwa bela diri tipe naga. Hanya dengan begitu, kontestan Tang Wulin memiliki peluang untuk mengalahkan lawannya. Sepertinya kedua kontestan telah melakukan persiapan. Pertikaian terakhir generasi muda benua dimulai sekarang. Semua perhatian bergeser ke tahap kompetisi. Saat ini, perisai jiwa disegel. Kegelapan di langit menghilang dan ada sinar matahari di panggung kompetisi lagi. Sinar matahari menyinari Long Yue dan Tang Wulin. Wasit adalah orang tua. Auranya terkandung. Tetapi karena ia dipilih untuk menjadi wasit pertandingan, ia jelas-jelas ahli jiwa guru yang terkenal di Star Luo kontinen. Aturan pertandingan ini sama dengan pertandingan sebelumnya. Menghitung mundur dari 10. Itu adalah pertandingan terakhir. Durasi hitungan mundur tampak lebih lama daripada pertandingan lainnya. 10, 9, 8, 3, 2, 1, mulai. Mendengar kata mulai, Tang Wulin membuat langkah pertama. Dia bahkan tidak berhenti sejenak. Dia sudah menyerbu ke arah Long Yue seperti bola meriam. Dua cincin jiwa emas bangkit dari bawah kakinya. Dia seperti panah yang baru saja dilepaskan dari haluan. Senyum tipis yang ada di wajah Tang Wulin menghilang begitu dia memulai serangannya. Matanya telah berubah keemasan dan bersinar terang dengan cahaya keemasan saat udara dominannya meningkat dengan cepat diikuti oleh aliran udara yang kuat yang keluar dari tubuhnya. Sisik emas muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Cincin jiwa emas pertama di tubuhnya langsung menyala. Itu adalah tubuh naga emas. Sepasang Golden Dragon Claws bersinar goyah dengan cahaya keemasan di bawah infus kekuatan garis keturunannya. Sepanjang serangan maju, Tang Wulin meningkatkan momentumnya. Sepertinya ada naga raksasa lain di panggung kompetisi yang mendorong maju ke arah Long Yue. Long Yue berdiri di tempatnya. Dia tidak bergerak maju untuk menantang Tang Wulin. Dia hanya menatap Tang Wulin dengan mata berbinar-binar. Dia bahkan tidak menunjukkan niat untuk melepaskan jiwa bela dirinya. Ketika Tang Wulin menyerbu melewati tengah panggung, baru saat itulah dia melepaskan aura yang kuat dari tubuhnya. Bayangan ilusi naga raksasa yang muncul ketika dia bertarung Yue Zhengyu muncul di belakangnya sekarang. Naga yang membawa seluruh kota di punggungnya meregangkan tubuhnya dan mengeluarkan raungan yang dalam. Ketika dia mendengar raungan Raja Naga Gunung, Tang Wulin tidak terpengaruh sama sekali. Cahaya keemasan bersinar terang di tubuhnya dan dia melepaskan raungan naga ke arah langit. Dibandingkan dengan raungan naga dalam dari Raja Naga Gunung, raungan naga Tang Wulin bernada tinggi dan bersemangat. Aura garis keturunan dalam tubuhnya dilepaskan tanpa cadangan. Pada saat yang sama, ia melompati langkah, mempercepat, dan melompat dengan tiba-tiba. Bouncing kuat mengirimnya puluhan meter ke udara. Ekspresi Long Yue sedikit berubah. Di tengah gemuruh naga Tang Wulin, bayangan khayalan naga raksasa di belakangnya secara mengejutkan berkedip-kedip. Itu telah melemah secara nyata dengan cara yang mengesankan. Di peron, Presiden Enci yang awalnya memiliki tatapan tenang tiba-tiba duduk tegak. Dia memiliki pandangan ragu padanya. Dia tahu legenda Raja Naga Gunung dengan sangat baik. Menurut pendapatnya, Long Yue dengan kepemilikannya terhadap jiwa bela diri Gunung Naga Raja yang murni, seharusnya menjadi yang terbaik di antara semua jiwa bela diri tipe naga di dunia. Bahkan jiwa bela diri naga sejati lainnya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan aura anak dewa naga. Namun,
Setelah tabrakan aura sekarang, jiwa bela diri Gunung Naga Raja Long Yue jelas dirugikan. Tidak hanya itu tidak mempengaruhi jiwa bela diri Tang Wulin. Itu juga dipengaruhi oleh aura garis keturunan Tang Wulin. Bagaimana ini mungkin? Apa jiwa bela diri ini yang dimiliki Tang Wulin? Mengapa itu begitu kuat? Tidak ada yang tahu jawabannya karena tidak ada yang tahu apa itu. Ini benar bahkan untuk Long Yue sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan garis keturunan Tang Wulin adalah naga tuan yang memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Bab 680. Tidak peduli seberapa kuat naga tuan itu, ia hanya akan memiliki sebagian kecil dari garis keturunan Raja Naga Emas. Lagi pula, itu bahkan bukan naga sejati. Bahkan jika kekuatannya mencapai pangkat naga sejati, dalam hal aura, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri Raja Naga Gunungnya sendiri. Tetapi setelah tabrakan, dia menyadari bahwa dia benar-benar salah. Hebatnya, kekuatan aura garis keturunan dari Tang Wulin telah benar-benar menekan auranya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah aura garis keturunannya berasal dari Raja Naga Cahaya yang diturunkan dari Dewa Naga? Hanya aura Raja Naga Cahaya yang berwarna keemasan. Tapi aura cahaya tidak benar-benar menyala di tubuhnya. Bahkan jika itu adalah Raja Naga Cahaya, itu seharusnya tidak mengurangi auranya. Naga Gunung adalah raja. Setelah banyak pengorbanan, Raja Naga Gunung adalah yang terakhir diciptakan. Tapi itu pasti tidak kalah dengan raja-raja naga lainnya. Paling tidak, itu tidak akan kalah dalam hal aura garis keturunan. Long Yue tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang bisa mengalahkannya dengan aura keturunan mereka. Terlebih lagi, penindasan itu berbeda. Tapi, dia tidak takut dengan cara Simasian. Namun demikian, dia masih merasakan tekanan pada tubuhnya. Tekanan semacam ini diberikan oleh seseorang yang berpangkat lebih tinggi ke seseorang yang berpangkat lebih rendah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Satu-satunya hal yang benar-benar bisa menekan garis keturunan tipe naganya sendiri adalah dari Dewa Naga. Meskipun demikian, bagaimana mungkin garis keturunan Dewa Naga muncul pada manusia? Itu tidak mungkin. Aura di tubuhnya jelas bukan aura Dewa Naga. Pada saat yang sama, Long Yue terkejut dan Tang Wulin yang telah melompat berada di titik tertinggi di udara. Dia merentangkan tangannya di sampingnya. Sepasang palu raksasa yang ia gunakan untuk menghadapi Raja Harimau Dai Yuyan muncul di tangannya lagi. Tang Wulin mengangkat tangannya dan turun dari langit dengan momentum kuat. Sepasang palu raksasa jatuh dengan berani. Serangkaian ledakan meledak di udara. Dimanapun palu raksasa lewat, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Ini benar-benar menghebohkan. Mungkinkah kekuatan ini dicapai oleh manusia? Pikiran yang sama muncul di benak para hadirin. Bahkan jika itu adalah Mesya, itu masih akan mengalami kesulitan berurusan dengan sepasang palu raksasa. Apakah ini strategi pertempuran dan senjata rahasia yang disiapkan Tang Wulin melawan Long Yue? Untungnya, dia telah menempatkan mereka ketika dia bertarung dengan Raja Harimau di pertandingan sebelumnya. Jika tidak, Raja Naga akan sulit sekali hari ini. Palu-palu raksasa jatuh ke kepalanya. Long Yue mengangkat kepalanya secara naluriah. Penindasan garis keturunannya semakin jelas semakin dekat Tang Wulin kepadanya. Saat ini, Long Yue memasuki kondisi meditasi. Dia berteriak pelan. 6 lingkaran cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya dan melindunginya dari semua sisi. Tak lama setelah itu, tubuhnya membesar dan membengkak ke ukuran gunung yang tinggi. Seekor-ekor raksasa muncul di belakangnya. Gunung tinggi. Long Yue berteriak dengan nada rendah. Dia mengarahkan telapak tangannya ke langit. Dan gunung yang menjulang tiba-tiba melesat ke langit. Itu sama sekali bukan gunung sungguhan. Tetapi pada saat itu, gunung yang muncul di panggung kompetisi tidak mungkin lebih nyata. Ledakan. Suara ledakan yang memekakkan telinga meletus dan pemandangannya hancur. Tang Wulin dikirim terbang oleh pasukan. Sikap mengesankan Long Yue yang telah ditekan berubah mendominasi sekali lagi. Aura penekannya yang menakutkan ditujukan ke Tang Wulin. Ada rasa takut di dalam Tang Wulin. Keterkejutannya tidak kurang dari Long Yue. Ketika dia telah menghadapi guru jiwa-jiwa tipe naga sebelumnya.
Lawan-lawannya bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatan mereka. Ketika dia berpikir bahwa garis keturunan Long Yue juga akan ditekan olehnya, dia diam-diam bersukacita. Setidaknya ada sinar harapan ketika semua kondisi dalam pertempuran telah menunjukkan kemenangan yang mustahil baginya. Namun, tampaknya dalam sekejap mata, Long Yue telah mencerahkannya dengan tindakannya yang bahkan penindasan garis keturunan tidak dapat mempersempit perbedaan dalam kekuatan mereka. Melepaskan jiwa bela diri Gunung Naga Raja telah secara efektif mengurangi efek aura keturunan Tang Wulin pada dirinya. Sebagai hasil dari kekuatan bawaan Long Yue dan perbedaan kekuatan antara aura jiwanya dan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin tidak banyak. Efek penindasan padanya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pertempuran. Di sisi lain, Tang Wulin bisa merasakan bahwa Long Yue memberikan tekanan yang sangat kuat padanya. Namun, pengaruh aura keturunan Raja Naga Emasnya telah meniadakan setengah dari efeknya. Aku masih punya kesempatan. Mata Tang Wulin menyala. Dia mengangkat palu raksasa di tangannya dan menyerbu ke arah Long Yue lagi. Tubuh bengkak Long Yue saat ini memberinya ketinggian lebih dari 10 meter. Tubuhnya dipenuhi dengan rasa kekuatan yang luar biasa. Saat dia menghadapi serangan Tang Wulin, dia melangkah ke samping, menyapu ekornya yang mengerikan ke arah Tang Wulin. Palu kanan Tang Wulin bertabrakan dengan ekornya. Gebrakan yang mengerikan membuat panggung kompetisi bergetar dengan kuat. Tang Wulin berputar di tempat. Dengan putarannya, ia menghamburkan kekuatan sebanyak mungkin dari bulu ekor Long Yue. Pada saat yang sama, dia mengangkat palu raksasa di tangannya bersamaan dan mengayunkannya ke arah Long Yue. Teknik rahasia Tang Sek. Palu angin gangguan membelah. Hammer angin gangguan pemecahan tertanggal sejak berdirinya Tang Sek. Pendirinya, Tang San, telah mendominasi dunia pandai besi dengan teknik memalu ini. Selama waktu itu, teknik memalu miliknya diwarisi dari Clear Sky Clan. Awalnya, Clear Sky Clan tidak tertarik untuk berbagi teknik. Namun, karena kontribusi luar biasa yang dibawa Tang Sek ke ranah Master Jiwa Benua, Klan Langit jelas akhirnya setuju untuk berbagi teknik memalu ini dengan Tang Sekte. Begitulah cara teknik bertahan hingga hari ini. Sebelum ini, Tang Wulin hanya menggunakan palu angin gangguan pemecahan untuk tujuan menempa saja. Setelah dia mendapatkan palu raksasa dari Misya Hitam, dia telah memikirkannya. Itu untuk mencari tahu bagaimana memasukkan hammer angin gangguan ke dalam pertempurannya. Palu raksasa ini tidak diragukan lagi adalah senjata yang paling cocok. Meskipun ukuran mereka sangat besar dan mereka canggung, Tang Wulin punya rencana sendiri. Palu raksasa tidak bisa diayunkan ke bawah karena ukurannya yang besar. Tetapi mereka bisa diayunkan secara horizontal. Tang Wulin telah berlatih secara eksklusif dengan palu selama beberapa waktu. Keistimewaan unik hammer angin disorder memecah adalah bahwa ia menggunakan kekuatan lawan. Dengan setiap rotasi, kekuatan rebound dari lawan akan menyatu dengan kekuatan pemintalan pengguna sendiri yang menghasilkan kekuatan yang lebih kuat. Kekuatan Tang Wulin sendiri sudah menakutkan. Saat ini, ia memiliki penambahan hammer angin gangguan dan palu raksasa di tangannya. Ini adalah dasar dari perjuangannya melawan Long Yue. Seperti yang diharapkan, tubuhnya berputar penuh dan palu menghantam ke bawah. Meskipun tubuh Long Yue yang kuat dan dominan telah bergerak maju dan bertabrakan dengan mereka, ledakan gemuruh meletus antara palu Tang Wulin dan Long Yue. Keterampilan jiwa gunung sangat menakutkan. Pelanggaran dan pertahanan menjadi satu tindakan. Ini memberi Long Yue kekuatan pertahanan tambahan dan kuat. Meski begitu, dia berhenti sedikit setelah dipukul oleh palu Tang Wulin. Sementara Tang Wulin sendiri dikirim terbang oleh dampak. Tubuhnya berada di udara dan berputar dengan kecepatan tinggi. Begitu dia menyentuh tanah, dia menuju Long Yue seperti angin puyuh. Dia terus melepaskan Disorder Splitting Wind Hammer. Boom! Tampaknya ada nyala api di dalam mata Long Yue. Rasa hiruk-pikuk muncul di kedalaman matanya. Lengan kanannya bergoyang di udara. Tombak berujung runcing muncul di genggamannya. Tombak berujung runcing itu memiliki panjang 10 meter dan setebal pinggang seseorang. Itu benar-benar coklat dan terbuat dari bahan yang tidak dikenal. Dia meraih tombak dengan kedua tangan dan tiba-tiba menyapu secara horizontal. Itu bertabrakan dengan palu Tang Wulin. Ledakan.
Banyak di antara hadirin yang secara naluriah menutup telinga mereka. Hampir semua orang di Kolisem telah menantikan pertandingan untuk waktu yang lama. Namun, hanya sedikit yang berpikir bahwa ini akan menjadi pertarungan kekuatan. Kekuatan yang ditampilkan oleh Tang Wulin dan Long Yue hampir manusia super. Para penonton terperangah ketika mereka menatap dengan mulut ternganga. Bersambung.